Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Versus kembali lagi di sini menyambut teman-teman Capricorn dan Capricorn Rising terutama, aka the greatest planner of life, alias orang-orang yang biasanya jago menyusun strategi-strategi kehidupan. Siapkah kamu untuk perjalanan Pluto di Aquarius yang akan transit dalam hidup semua orang? Sebetulnya mulai dari 2023 dan aku pernah buat video serupa di 2023, tapi nggak apa-apa, kita buat lagi untuk recalling memori kalian. Karena transit Pluto dari 2024 nih, terutama kemarin di 2024 sementara waktu untuk beberapa periode waktu itu Pluto sempat balik ke Capricorn. Aku nggak kaget kalau misalnya banyak di antara kalian yang ngerasa kayak wah 2024 tuh gong banget, banyak perubahan-perubahan besar, banyak hal-hal yang harus kamu tinggalkan atau banyak hal-hal yang harus akhirnya kamu kasih akhir. You have to put some to some chapter of your life. Dan 2024 tuh mungkin bisa berasa intens banget buat kalian, tapi the worst is in the past. Yang terburuk sudah berlalu, percaya deh. Dan mulai dari 19 November 2024 kemarin sampai 2044, itu transit Pluto di Aquarius akan sangat berdampak ke second house kalian dan akan mengubah segala hal tentang money game atau bagaimana cara kamu melihat uang, memandang uang, menilai diri kamu sendiri, memaknai rasa aman, atau bahkan banyak antara kalian yang bisa tertarik buat mengganti ranah pekerjaan atau mengganti dan memperluas sumber penghasilan kamu atau sumber income kamu. Nah, kalau misalnya kamu tuh adalah pakar ya, aku bilang tadi, pakar yang paling jago nyusun strategi kehidupan dan jago memanjat gunung finansial kamu, sekarang kalian itu akan diajak semesta untuk mendaki gunung finansial kamu atau target-target dan goals kamu dengan tantangan yang lebih dalam supaya kamu bisa lebih pede, supaya kamu bisa lebih secure dan lebih apa ya sebutannya, lebih aman, lebih yakin, lebih lebih terstruktur atau lebih konsisten dengan dirimu sendiri. Kamu tahu nggak apa yang lucu? Tiba-tiba botol parfumku tutup aja jatuh. Seakan memang ini perlu jatuh dulu sebelum dirapikan dan dibersihkan lagi, sebelum ditata ulang. Dan ini apa yang akan terjadi dalam hidup kalian. Aku bukan maksud takut-nakutin loh, karena ini transit yang sebetulnya tidak menakutkan sama sekali. Mungkin akan sangat-sangat transformatif, tapi tidak 100% menakutkan. Seperti aku bilang tadi, second house atau rumah kedua yang akan kena banget dampaknya di berchart kalian dalam hidup kalian itu erat kaitannya dengan uang, aset, atau semua hal yang mungkin kamu anggap berharga dan bernilai atau valuable. Dengan transit Pluto terjadi di sini, your financial game atau permainan finansial kamu bisa berubah. It's no longer about working hard as usual, but you have to be more strategized. Kamu harus lebih bisa menyusun strategi yang dalam jangka panjang dengan memanfaatkan semua sumber daya, talenta, dan bakat kamu dengan lebih cerdas. Ini akan jadi momentum di mana kamu selama 20 tahun ke depan itu akan belajar banyak tentang work smarter, not just harder. Bekerja dengan lebih cerdas, bekerja dengan lebih pintar, bukan hanya bekerja keras. Karena transit Pluto di Aquarius ini akan memaksa kamu untuk merevolusi cara kamu menghasilkan uang. Kalau dulu mungkin kamu lebih tertarik atau lebih terfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya stabil atau pekerjaan-pekerjaan yang konvensional. Mungkin kamu sekarang akan sadar dan bahkan tertarik untuk mencoba pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari comfort zone kamu. Misalnya di bidang teknologi atau di bidang inovasi atau bahkan hal-hal yang sifatnya itu futuristic atau jangka panjang dan lebih sustainable, lebih bisa kamu pertanggungjawabkan, lebih bisa kamu pertahankan. Misalnya contohnya, teman-teman yang punya placement Capricorn Rising, mungkin kamu punya bisnis properti tradisional
Dan kamu akhirnya sekarang tertarik buat menggunakan teknologi-teknologi seperti AI, blockchain, atau platform digital untuk memperluas networking kamu atau memperluas potensi kamu ketemu klien-klien baru. Dari offline jadi online, dari lokal jadi global. Mungkin bisa terkesan menantang buat kalian, of course. Tapi potensi keuntungannya kalau kamu bisa pinter-pinter, ini akan menguntungkan dan besar banget. Dan Pluto itu mungkin juga bisa menguji nilai diri kamu. Atau personal values kamu. Mungkin ada masanya dimana kamu agak merasa kayak, aduh tapi aku bingung nih, who am I? Aku tuh siapa diriku, dan krisis identitas gitu ya. Kamu mencari-cari apa makna dirimu, siapa kamu, dan apa yang kamu mau. Atau mungkin kamu merasa seakan kehilangan arah atau bertanya-tanya, what exactly do I want? What makes me valuable? Apa sih yang aku betul-betul mau? Apa yang bisa buat aku merasa betul-betul berharga? Karena transit ini akan terasa seperti ujian yang membuat kalian itu harus mau gak mau memupuk dan memperkuat fondasi rasa percaya diri kamu sendiri. Bukan hanya dari materi, tapi dari lebih ke akan memaksa kamu untuk mengenal siapa diri kamu sebetulnya. Who you truly are. Dan dalam hal keuangan, kalian mungkin menghadapi pasang surut ya, of course, namanya juga hidup. Ada kemungkinan kamu harus melepas beberapa sumber pendapatan yang mungkin buat kamu tuh sudah tidak relevan lagi atau sudah tidak cocok lagi. Tapi jangan khawatir. Ini tuh akan jadi peluang atau kesempatan untuk kamu bisa membuka jalan yang lebih besar lagi dan lebih baik lagi. Beberapa tantangan yang mungkin muncul adalah ketakutan untuk kehilangan keamanan finansial atau investasi-investasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Tapi, aku bilang tadi di awal, kalau teman-teman yang punya Capricorn placements itu biasanya sangat ahli dalam strategizing, ahli dalam menyusun strategi. Dan tantangan ini nantinya hanya akan membantu kamu memperkuat kemampuan kamu untuk bisa beradaptasi dan membuat rencana-rencana yang lebih besar. Tapi di sisi lain, Pluto itu juga bisa membawa potensi besar buat kamu, aku bilang tadi, menciptakan kekayaan jangka panjang yang lebih sustainable. Kalau kamu bisa memanfaatkan energi ini dengan baik, kamu bisa membangun kekayaan yang berkelanjutan, aka legacy building. Dan ini juga bukan cuma tentang uang kok, tapi juga dengan dampak yang mungkin ingin kamu berikan dan ingin kamu tinggalkan ke dunia. Misalnya, contoh kasus lain, teman-teman yang punya Capricorn rising yang mungkin akhirnya mulai tertarik buat investasi di AI yang awalnya mungkin buat orang-orang tuh risky, atau investasi di kripto dan lain sebagainya. Tapi seiring waktu kamu akan sadar kalau misalnya keputusan-keputusan yang kamu buat itu yang memang kamu pertimbangkan matang-matang itu adalah langkah yang cerdas dalam hidup kamu. Next, transit Pluto di rumah kedua itu juga akan mempengaruhi cara hidup kamu atau lifestyle kamu. Bagaimana cara kamu menjalani hidup kamu sehari-hari. Mungkin kamu jadi lebih bisa menghargai hal-hal yang sifatnya lebih sederhana atau lebih memilih untuk memprioritaskan kualitas dibanding kuantitas. Karena ini akan jadi transit yang mengajarkan kamu tentang pentingnya menghargai apa yang memang ibaratnya sudah Tuhan dan semesta berikan. Dan menjadikan itu sebagai suatu hal yang bermakna. Bukan hanya terus-menerus mengejar goals yang besar, tapi ternyata nggak selaras dengan kata hati kamu, atau bahkan misi jiwa kamu, atau panggilan jiwa yang lebih besar. Karena transit Pluto di Aquarius, jangan abaikan teknologi. Kalian itu mungkin bisa cepat belajar tentang teknologi. Kalian bisa menemukan cara baru untuk monetizing atau menemukan celah buat memonetisasi ide-ide kamu atau keterampilan dan bakat-bakat kamu. Platform digital, inovasi, atau bahkan proyek-proyek kolaborasi atau kerjasama itu bisa menjadi sumber penghasilan yang tidak terduga. Dan saran buat kalian teman-teman Capricorn Rising, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, terutama secara finansial. Pelajari tren-tren baru, buka diri terhadap peluang yang mungkin terlihat aneh atau nyeleneh atau bahkan anti mainstream dan mungkin dianggap uncertain atau tidak pasti buat orang lain. Tapi percayalah pada kemampuan kamu untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Percaya sama bakat kamu, percaya sama values kamu, percaya sama talenta kamu. Transformasi ini nantinya hanya akan memperkuat presence kamu
di dunia ini dan rasa percaya dirimu pada dirimu sendiri dalam jangka panjang. So Capricorns, are you ready to climb your mountain of transformation? Siapkah kamu untuk mendaki gunung transformasi besar-besaran alias Pluto? Jangan khawatir. You're meant to win in this champion. Kamu ditakdirkan menang kok dalam medan perperangan ini. Walaupun dalam situasi-situasi sulit. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan subscribe juga kalau kalian adalah penonton baru. Kalau kamu juga punya saran atau rekomendasi, kira-kira kedepannya Dacian Pisces perlu buat konten apa lagi yang menarik? Silakan. Karena aku pasti akan baca komen dan saran kalian. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat, kalau dunia itu lagi nunggu. Kamu mau buat gebrakan-gebrakan penuh strategi, ajaib-ajaib dan brilian apa lagi? You are a great leader. You are meant to be great leaders. Kamu bisa jadi pemimpin yang baik kok. Kamu bisa jadi pemimpin yang unstoppable atau tidak tergoyahkan. Jangan takut buat bersinar, teman-teman Capricorn. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.